Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Fazrul Hadi, NPM 20 178 20 10 51. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan negara Indonesia dan negara Kamboja. Saya mulai dari negara Indonesia terlebih dahulu. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan presidensial ini merupakan sistem pemerintahan yang kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung, seperti dalam sistem pemerintahan parlemen. Adapun bentuk negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan sudah ditentukan oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak berbagi, dan kewargaan negaranya berada pada pemerintah pusat. Adapun sistem politik Indonesia saat ini, sistem politik yang digunakan Indonesia merupakan multipartai yang didorong karena keanekaragaman budaya politik masyarakat. Dalam lainnya, sistem multipartai atau sistem banyak partai adalah satu sistem manakala mayoritas multipartai dalam lembaga perwakilannya dibentuk atas kerjasama dari dua kedaulatan atau lebih atau eksekusi lainnya yang bersifat heterogen. Sedangkan konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 beserta manajemen yang mengatur kependudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewargaan negara, tugas dan hubungan antar lembaga-lembaga negara, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Adapun lembaga eksekutif di Indonesia terdiri dari presiden dan wakil presiden, menteri-menteri. Dalam pemerintahan Indonesia memiliki 3 lembaga utama yang mewujudkan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemerintahan di negara Kamboja. Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah monarki konstitusional, di mana kepala negara dipimpin oleh raja dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan ketentuan undang-undang dasarnya, Kamboja adalah sebuah negara kerajaan monarki konstitusional dengan sistem trias politika. Adapun posisi raja di negara Kamboja. Posisi negara Kamboja adalah kepala negara seumur hidup, panglima tertinggi tentara negara, dan lembaga kesatuan keabadian negara. Setelah raja wafat, komisi tahta kerajaan 9 orang yang terdiri dari Perdana Menteri, pemimpin kedua faksis Buddhis, ketua dan wakil ketua, Senat, dan Majelis Nasional akan memilih raja baru dari keturunan raja. Adapun letak geografis Kamboja berbatasan dengan Thailand di barat dan utara, Laos di timur laut, dan Vietnam di timur dan tenggara.
Kenampakan geografis yang menarik di Kamboja ialah adanya dataran Leukotisne yang terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Gunung tertinggi di Kamboja adalah Gunung Phnom Aural yang berketinggian sekitar 1813 mdpl. Dan adapun ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Kamboja merupakan negara yang masuk menjadi anggota Association of South Asian Netherlands atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada tanggal 30 April tahun 1999. Sementara Kamboja dibagi menjadi 25 provinsi. Adapun bahasa nasional yang dipakai adalah Khmer. Sebaran agama penduduknya terdiri dari 96% Buddha Theravada, 2,1% Islam, 1,5% lainnya. Adapun mata uang Kamboja Inilho, mata pencarian utama penduduk Kamboja. Mata pencarian penduduk Kamboja menjadi salah satu negara yang dilalui sungai terbesar di Asia Tenggara, Sungai Mekong. Meskipun sebagian besar Kamboja berhutan lebat, wilayah dataran rendah tengah ditutupi oleh hamparan sawah, ladang tanam kering seperti jagung dan tembakau, rerumputan tinggi dan alang-alang serta daerah berhutan tipis. Mata pencarian utama penduduk Kamboja adalah petani. Mereka mencari nafkah dari sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil-kecil. Hanya sebagian kecil dari total populasi yang pernah tinggal di kota yang berpenduduk lebih dari 10.000 jiwa. Selama musim tanam padi, semua anggota keluarga bekerja bersama di ladang. Pekerjaan menanam, memindahkan, dan memanen harus dilakukan dengan cepat. Petani tidak memiliki akses untuk menggunakan mesin pertanian. Baik, itulah penjelasan tentang ibu kota negara Kamboja lengkap dengan bentuk pemerintahan dan mata pencarian penduduknya. Sekian, terima kasih.